Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 6 yang saya banggakan dan saya cintai. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu bertemakan tentang ketika bumi berhenti berputar. Kelas 6 semester Gasal. Sebelum kita mulai pelajaran yang kedua ini, mari kita awali dulu. Kita baca doa bersama-sama, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita akan lihat dulu standar kompetensi maupun kompetensi dasar yang akan kali ini. Standar kompetensi dasar yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, standar kompetensi atau kompetensi dasarnya memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, 3.2, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai, mudah-mudahan kita semuanya akan memahami sampai akhir nantinya. Berikutnya, makna hari akhir. Karena berbicara tentang hari akhir, maka kita berbicara tentang rukun iman yang kelima. Ini adalah rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Ini bumi. Nanti ketika hari akhir tiba, bumi akan hancur rata semuanya. Berakhir juga seluruh kehidupan di alam dunia. Semua yang ada di dunia akan musnah, akan hancur, semuanya akan musnah. Karena apa? Karena peristiwa hari akhir. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atau malaikat peniup sangkakala. Berikutnya, kalau kita mengenal hari akhir, di Al-Quran itu banyak sekali disebutkan. Nah, kita akan mengenal hari akhir itu memiliki nama-nama yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah yang pertama, Yaumul Qiyamah, atau yang kita kenal dengan hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Maksudnya apa? Hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Itu namanya hari kebangkitan. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul, yaitu hari di mana setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka dikumpulkan di dalam suatu tempat tertentu yang namanya mahsyar atau padang mahsyar orang Jawa menyebutnya. Berikutnya Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Hari pembalasan amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Yang kelima, Yaumul Hisab, hari penghitungan. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah amal perbuatan kita. Maka nanti di hari akhir nanti amal perbuatan manusia akan dihitung, mana yang termasuk amal baik dan mana yang termasuk amal yang buruk.
Berikutnya yaumul mizan. Setelah dihitung amal-amal kita, dikumpulkan jadi satu, akhirnya dimasukkan ke dalam mizan atau timbangan. Di mana hari itu adalah penimbangan amal perbuatan manusia yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Maka hati-hati kita melangkah setiap waktu di dunia ini, jangan sampai kita memperbanyak timbangan jelek. Sebaliknya, kita harus lebih banyak memperbanyak timbangan kebaikan kita, biar timbangan di akhirat nanti menjadi timbangan yang berat, yaitu timbangan yang baik. Anak-anak, lanjutnya nama hari akhir yaitu Yaumuddin, hari keputusan, di mana setelah ditimbang tadi, maka disitulah diputuskan tentang perkara yang telah kita lalui ketika di dunia, akan diputuskan di situ. 8 yaitu Yaumut Tanat, hari panggil memanggil. Maksudnya apa? Ketika nanti di akhir nanti, yaumul akhir nanti, semuanya saling memanggil, tidak ada yang bisa menolong. Kecuali apa? Kecuali amalnya sendiri-sendiri yang telah dikumpulkan ketika hidup di dunia. Semua panggil memanggil meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang bisa menolong kecuali amalannya masing-masing. Untuk itu, persiapkan di hari ini ketika di dunia ini untuk nanti di akhir-akhir biar kita semuanya selamat. Yang 9 yaitu Yaumus Sa'ah, hari kehancuran, hari hancurnya seluruh alam semesta, atau yang kita kenal dengan hari akhir, nama lainnya juga disebut Yaumus Sa'ah. Nomor 10 Yaumut Taghabun, yaitu hari pengungkapan kesalahan, di mana nanti semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama di dunia ini, baik yang kita sembunyikan dengan sangat primpen sekali, itu akan terungkap, akan diungkap nanti kesalahan kita di yaumul kiamah. Dan yang ke-11 Yaumul Haqqah, hari kebenaran, di mana tidak ada yang akan memungkiri semua kebenaran tersebut. Berikutnya Yaumut Talaq, hari pertemuan, yaitu pertemuan dengan siapa? Pertemuan kita dengan Allah, pertemuan dengan Sang Pencipta. Nama-nama hari akhir yang kita kenal di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat apa saja yang berhubungan tentang hari akhir. Di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali ayat-ayat tentang hari akhir. Yang pertama, kita lihat surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari itu, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah yang akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Ini yang pertama. Yang kedua adalah surat An-Naml ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah pada hari itu ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda hari akhir akan tiba, diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Berikutnya adalah surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu.
Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan kami tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kedatangannya selain Dia. Artinya, hari kiamat itu pasti akan tiba dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan datangnya kiamat. Yang mengetahui datangnya kiamat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa ayat-ayat Allah yang ada kaitannya dengan hari akhir. Selain itu masih ada surat Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Az-Zalzalah juga membahas tentang hari kiamat. Selain itu Al-A'raf ayat 187 juga membahas tentang hari kiamat. Jadi peristiwa hari kiamat itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Kita tinggal melihat gambarannya seperti apa, yang jelas sangat dahsyat sekali. Sebagai misal contohnya adalah surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang-goncangkan, maka otomatis yang ada di atas bumi itu ikut bergoncang dan semuanya akan hancur. Nah, itu gambaran Allah yang ada di dalam Al-Quran menjelaskan tentang hari kiamat atau hari akhir. Sekarang kita lihat macam-macam kiamat. Sebagaimana kita tahu hari kiamat itu pasti akan tiba. Namun demikian, kiamat itu sudah tiba sebenarnya. Kenapa? Karena kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat besar atau kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Tidak ada yang luput dari kehancuran alam semesta ini. Maka disebut kiamat kubro, tidak ada yang selamat. Berikutnya kiamat sugro atau kiamat kecil. Artinya merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Artinya kiamat sugro itu sudah terjadi. Contohnya apa? Contohnya orang yang meninggal dunia itu adalah tanda kiamat sugro. Banyaknya bencana yang ada di alam semesta ini, banyaknya musibah yang ada di dunia ini, itu menandakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Kita lihat tanda-tanda kiamat kecil. Kalau di samping ini mungkin gambarnya ini peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Yang pertama, meluasnya perbuatan maksiat, pencurian, pencopetan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Perbuatan maksiat, zina, minuman keras, dan lain sebagainya itu sudah merajalela. Perbuatan maksiat di mana-mana. Banyak sekali orang yang sekarang ini ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya, orang tua membunuh anaknya, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kiamat kecil sudah tiba. Yang kedua, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kalau anak-anak semuanya melihat di kelas masing-masing, kita lihat saja jumlah wanita dan laki-laki, wanita perempuan dan laki-laki jumlahnya tidak seimbang, lebih banyak wanitanya. Bahkan di negara Rusia itu perbandingan laki-laki dan perempuan itu 5 perempuan 1 laki-laki. Artinya penduduk perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ini adalah tanda kiamat kecil. Berikutnya, banyak terjadi bencana alam seperti halnya longsor, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ciri tanda terjadinya kiamat kecil. Berikutnya, banyak alim ulama yang meninggal dunia. Kondisi sekarang ini banyak alim ulama yang meninggal dunia. Ini tandanya apa? Tandanya sedikit demi sedikit ilmu para alim ulama itu diambil oleh Allah.
orang-orang yang baik diambil oleh Allah. Nah, itu sudah menjadi salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang berikutnya, perempuan yang sudah tidak malu-malu memperlihatkan auratnya. Kalau dulu itu kelihatan auratnya itu sangat malu sekali. Tetapi sekarang, luar biasa. Orang tidak malu ketika memperlihatkan auratnya. Auratnya di mana? Aurat laki-laki itu adalah antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan itu seluruh anggota tubuhnya. Maka bagi perempuan berkewajiban untuk menutup auratnya dari ujung kaki sampai ujung rambut, kecuali dua, yaitu telapak tangan dan muka, itu bukan aurat. Nah, kami harapkan anak-anak juga nanti ketika sudah masuk SMP, meskipun yang sekarang belum pakai kerudung, nanti berharap Pak Guru, anak-anak semuanya bisa menutup auratnya. Yang berikutnya, perempuan menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Banyak yang sekarang itu transgender atau orang yang mengubah alat kelamin atau berperilaku bertingkah laku laki-laki menyerupai perempuan. Perempuan berdandan seperti halnya laki-laki. Laki-laki berdandan sangat cantik seperti perempuan. Ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Dan yang berikutnya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Banyak demo yang terjadi kerusakan. Banyak sekali perang. Semuanya berlomba-lomba untuk menciptakan senjata untuk membunuh. Maka ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Yang berikutnya adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Di hari akhir ini banyak sekali muncul mengaku diri sebagai nabi. Sudah beberapa orang yang mengaku nabi dan akhirnya ditangkap oleh pemerintah karena menyebarkan ajaran yang tidak benar. Sekarang tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Apa saja itu? Yang pertama adalah matahari terbit dari arah barat. Ketika sekarang ini matahari setiap pagi terbit dari timur. Nanti di hari kiamat tiba, matahari akan terbit dari sebelah barat dan akan tenggelam dari sebelah timur. Yang kedua adalah munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Namanya dabah. Nih, ini gambaran saja. Dabah atau binatang yang bisa berbicara muncul dari dalam bumi. Ini adalah tanda kiamat besar. Berikutnya lenyapnya Al-Quran dan mushaf dan kumpulan lembaran dan dari hati. Maksudnya apa? Al-Quran akan lenyap. Wujudnya ada mungkin, tapi orang sudah tidak peduli lagi dengan Al-Quran. Orang tidak mau lagi mengaji Al-Quran. Nanti ketika itu tiba, maka itulah terjadinya peristiwa kiamat kubro atau kiamat besar. Rusaknya Ka'bah di Mekah. Nah, sekarang ini sudah libur untuk orang yang pergi haji karena pandemi COVID seperti sekarang ini. Jika nanti suatu saat Ka'bah itu di Mekah itu sudah hancur, maka itulah pertanda datangnya kiamat kubro, kiamat besar. Berikutnya munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah yang memiliki mata satu, bertulisan kafar di dahinya atau kafir. Ini akan muncul ketika hari kiamat kubro tiba. Ketika ini muncul, nanti akan memporak-porandakan seluruh peradaban umat manusia. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selamat dari fitnah Dajjal.
Iman kepada hari kiamat mendorong setiap manusia mukmin untuk berpikir sebelum melakukan tindakan, sebab ia yakin bahwa setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka setiap hari kita harus hati-hati di dalam melangkah, di dalam berbuat. Jangan sampai perbuatan kita itu dicatat sebagai amalan yang buruk oleh malaikat atid. Sebaliknya, kita berusaha untuk melangkah, untuk berbuat di dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, biar dicatat sebagai amalan yang baik oleh malaikat raqib. Hikmah iman kepada hari akhir. Manfaatnya apa kita beriman kepada hari akhir? Satu, meningkatkan iman dan takwa. Nek kita yakin iman kepada hari akhir akan tiba, maka akan meningkat juga keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, semangat belajar dan bekerja. Semangat belajar apa? Karena apa? Saya ingin menjadi orang yang pandai, bisa beramal, beribadah, bekerja. Kita niatkan ibadah kepada Allah dan akan menambah pahala bagi kita. Berikutnya, menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Kita tahu hari kiamat tiba, jangan enak-enak, jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Lakukan kebaikan untuk apa? Bekal di hari kiamat. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Saling mencintai, menghindarkan perbuatan dosa. Ini hikmahnya, manfaatnya. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, tidak semena-mena terhadap lingkungan, tumbuhan di sekitar kita, tidak. Ataupun hewan yang kita pelihara, tidak semena-mena. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah mampu menghancurkan alam semesta. Karena memang Allah lah yang menciptakan, maka Allah juga yang akan menghancurkan alam semesta itu. Berikutnya, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Kita hilangkan, kita tinggalkan. Karena apa? Hidup tidak selamanya. Suatu saat nanti akan tiba hari kiamat. Berikutnya, bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Tidak menunda-nunda melakukan seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR yang Pak Guru berikan seperti sekarang ini, tidak usah ditunda-tunda lagi. Karena apa? Waktunya tidak banyak. Kalau kita selalu menunda-nunda waktu, nanti lama-lama akan tidak terselesaikan. Nah, terutama sholat. Sholat ketika tiba waktunya, segera kita mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Lebih utamanya lagi dengan berjamaah. Dari beriman kepada hari akhir atau hikmah iman pada hari akhir. Berikutnya yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Perilaku yang bagaimana yang mencerminkan iman kepada hari akhir? Yaitu satu, bersikap hati-hati dalam bekerja dan bergaul. Jangan sampai melanggar hukum agama. Kita bekerja, belajar, bermain, itu jangan sampai melanggar hukum agama. Artinya apa? Tidak boleh kita itu bergaul menyakiti, itu melanggar agama. Oleh karena itu, hati-hati dalam bergaul. Yang kedua, berusaha agar makanan dan minuman yang kita konsumsi sesuatu yang halal dan baik. Halal wujudnya maupun halal cara mendapatkannya. Berikutnya, perilaku yang mencerminkan yaitu berusaha tidak merugikan orang lain. Terus, memperbanyak amal soleh. Menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Rajin mempelajari ajaran agama secara benar. Terus, rajin beribadah. Memperkokoh hubungan persaudaraan kepada sesama muslim, khususnya sesama manusia pada umumnya. Inilah perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Paparan Pak Guru tentang
iman kepada hari akhir atau ketika bumi berhenti berputar. Itu menandakan hari kiamat tiba. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, silakan anak-anak kerjakan ulangan harian dengan cara mengeklik alamat ini. Silakan nanti diklik, kerjakan seluruh soal. Jangan lupa setelah selesai diklik. Setelah itu submit, otomatis nilai akan masuk dan anak-anak bisa melihat skornya yang ada di situ. Selamat mengerjakan, tetap semangat, gembira, dan sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.